Ternyata seragam tersebut memang benar-benar kain kafan. Hello guys, welcome back to Amunra Channel. Ya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini gue akan mencoba menceritakan sebuah cerita horor yang gue dapat dari teman gue pada tahun 2012. Bahwa ada sebuah pabrik kosong di kawasan Jakarta Utara, tepatnya di KBN Cakung. Jadi pabrik kosong ini memakan seorang korban. Namun seperti biasa, bagi kalian yang baru bergabung di Amunra Channel, silakan klik tombol subscribe. Cerita ini terjadi pada seorang gadis remaja, sebut saja namanya Rika. Ia menjadi salah satu korban dari pabrik kosong yang ada di Jakarta Utara. Ceritanya bermula ketika Rika yang mencoba peruntungannya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Suatu hari, Rika yang seorang diri yang membawa surat lamaran kerja mencoba menelusuri wilayah kawasan tersebut demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Sampai ia tiba di lokasi pabrik tersebut. Rika bersama pelamar-pelamar kerja lainnya, Rika pun menyerahkan surat lamaran tersebut dan menunggu giliran untuk interview. Dari sekian banyaknya pelamar kerja, termasuk Rika, ternyata hanya satu yang diterima untuk bekerja di pabrik tersebut, yaitu Rika. Rika pun diperintahkan untuk mulai bekerja esok hari. Jelas Rika sangat senang mendengar kabar ini. Akhirnya ia pun kembali ke rumah dan memberikan kabar baik ini kepada keluarganya. Keesokan harinya, Rika pun bersiap-siap untuk bekerja. Sesampainya di tempat bekerja, Rika pun sangat terkesan dengan suasana pabrik tersebut, karena ia melihat suasana yang begitu rapih dan bersih dari pabrik itu. Ia pun melihat para karyawan yang semua pakaiannya itu serba putih polos. Pada saat jam kerja, Rika mencoba untuk berbaur kepada karyawan-karyawan di sekitar. Namun para karyawan tersebut tidak menanggapi etikat baik dari Rika. Rika pun tidak ambil pusing, akhirnya ia kembali ke meja kerjanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah jam kerja selesai, Rika pun kembali ke rumahnya. Di hari kedua, Rika menjalani rutinitasnya seperti biasa. Pada hari ketiga Rika bekerja, Rika pun dipanggil oleh personalia. Ternyata Rika diberikan suatu seragam. Dan juga Rika dikabarkan menjadi karyawan di suatu pabrik itu. Mendengar kabar gembira ini, Rika pun sangat bahagia. Singkat cerita, pada saat jam istirahat, Rika merasa lapar. Rika pun akhirnya keluar dan mengelilingi area tersebut untuk mencari seorang pedagang. Namun tidak satupun pedagang yang ia jumpai. Sampai ia bertemu dengan seorang security. Ia pun mendekati security tersebut dan bertanya kepadanya. Kata Rika, "Pak, apakah di sini tidak ada yang berdagang?" Security tersebut pun menjawab pertanyaan dari Rika. "Oh iya mbak, di sini tidak ada yang berdagang." "Memangnya mbak dari mana?" jawab security tersebut. Rika pun dengan yakinnya menjawab, "Saya bekerja di pabrik sebelah pak." Security tersebut yang sudah bekerja lama tentunya mengetahui seluk-beluk lokasi tersebut. Dia merasa heran. Segera security menjawab, "Mbak jangan bercanda. Di sekitaran sini tidak ada pabrik yang aktif." Rika pun meyakinkan security tersebut. "Saya baru saja keluar dari pabrik tersebut dan sudah bekerja selama 3 hari. Bahkan saya sudah diberikan seragam." Dengan menunjukkan seragam tersebut kepada security itu makin bingung. Namun security tersebut mencoba meyakinkan Rika
bahwa pabrik tersebut memang tidak ada. Dalam kata lain, ada pabriknya, namun sudah kosong gitu, sudah tidak aktif. Security itu menjelaskan kepada Rika bahwa pabrik tersebut sudah tutup sejak tahun 2002. Dan seragam yang Mbak bawa atau yang Mbak terima adalah sebuah kain kafan. Merasa tidak percaya dari omongan security tersebut, Rika pun mencoba membuka seragam tersebut. Dan benar saja, ternyata seragam tersebut memang benar-benar kain kafan. Seketika Rika pun jatuh pingsan. Segera security tersebut memanggil temannya untuk meminta bantuan. Rika pun pada akhirnya dibawa ke rumah sakit. Menurut keterangan dari dokter yang menangani Rika, bahwa Rika mengalami shock. Ada sebuah kabar yang menceritakan tentang Rika, bahwa katanya setelah Rika mengalami kejadian tersebut, pendengaran dan juga suara Rika tidak berfungsi sama sekali. Dengan kata lain, Rika tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa bicara. Dan ada juga yang mengabarkan bahwa Rika pada akhirnya meninggal dunia. Mengenai tentang pendengaran Rika dan juga pita suaranya yang sudah tidak berfungsi, apakah mungkin itu ulah dari para makhluk tersebut agar Rika tidak membeberkan ceritanya? Oke, itu tadi cerita horor kita kali ini. Buat kalian yang memiliki kisah horor dan ingin berbagi kepada kami, silakan tulis pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share ke semua media yang kalian punya, dan aktifkan selalu tombol loncengnya agar kalian selalu menjadi orang yang pertama kali tahu kisah horor yang kami bagikan. Oke guys, cukup sampai di sini. Salam.